Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore Ibu-ibu, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Kita hari ini akan mempraktekkan praktek coaching. Pada kegiatan coaching ini saya berperan sebagai pengamat, kemudian Bu Hani sebagai coachnya, kemudian Bu Dewi sebagai coachingnya gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan rubrik penilaian, terutama yang saya amati tentang alur tirtanya, kemudian juga berhubungan dengan kompetensi coaching yang akan dikembangkan. Maka dari itu, kami persilakan saja kepada Bu Hani. Kita mulai saja, Bu. Kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan di dalam pembicaraan coaching ini, Bu? Yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini, yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, bagus sekali Bu. Kira-kira nih dari ketiga kompetensi ini yang ingin Ibu kembangkan lebih mendalam lagi, kompetensi apa tuh Bu? Yang ingin saya kembangkan dari 3 kompetensi tersebut yaitu dengan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oh, jadi Ibu ingin ingin mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Kira-kira Iya, ini Pak. dari kompetensi yang Ibu ingin ajukan ini kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan tuh Bu? Nah, dari kata kunci yang saya dapatkan dari permasalahan yang diceritakan oleh coach nanti, saya bisa membuat pertanyaan berbobot yang mengarahkan coach untuk mendapatkan ide atau solusi dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Itu Pak, indikatornya. Oh gitu ya, ya bagus sekali Bu. Oke kalau begitu kami persilahkan kepada Ibu Dewi dan Ibu Hani. Mangga waktu saya persilahkan. Ya Bapak, terima Terima kasih. kasih, Bapak. Assalamualaikum, Bu Hani. Waalaikumsalam, Bu Dewi. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Ibu sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Mudah-mudahan tidak ada gempa susulan lagi ya, Bu. Iya, Terima mudah-mudahan ya Bu Dewi ya sudah membaik, sudah pulih lagi. Iya, amin. Terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktunya. Iya, Bu, sama-sama. Kenapa nih, Bu, kelihatannya kok bingung seperti itu? Iya nih, Bu, saya perlu di-coaching, Bu, untuk persiapan masuk sekolah pasca bencana gempa. Oh, gitu ya, Bu. Mudah-mudahan bisa mencerahkan ya, Bu ya, dengan coaching kita hari ini. Amin. Nah, Bu Dewi, kira-kira yang Ibu ingin dapatkan dari pembicaraan kita hari ini apa tuh? Saya ingin mendapatkan ide atau strategi saat masuk sekolah nanti, Bu, pasca bencana gempa. Oh, jadi Ibu ingin mendapatkan ide segar saat masuk sekolah pasca gempa Cianjur yang kemarin ya, Bu ya? Iya, Nah, Bu. kalau bisa nggak dideskripsikan lebih jauh lagi ide-ide segar seperti apa sih yang Ibu harapkan, Bu Begini, Dewi? Bu, saya menyadari betul bahwa murid-murid saya pasti masih dalam kondisi trauma. Hmm. Saya tidak ingin membebani mereka dengan pembelajaran yang menguras pikiran mereka. Oh, seperti itu. Nah, barusan kan Ibu bilang tidak ingin membebani murid dengan kegiatan yang dapat menguras pikiran mereka. Nah, lalu apa sih yang Ibu inginkan terhadap murid-murid Ibu itu? Saya ingin mereka bahagia, Bu, dan terlepas dari trauma yang mereka rasakan. Wah, bagus sekali. Jadi sesuai seperti filosofi Ki Hajar Dewantara ya, Bu ya? Ya, Bu, terlebih lagi mereka pasti masih merasa trauma dan ketakutan. Kemudian motivasi belajarnya pun pasti tidak akan sebagus saat mereka belum mengalami bencana gempa ini.
Iya ya Bu ya, karena bencana gempa kemarin itu luar biasa dahsyatnya sekali. Jangankan anak-anak, kita pun merasa trauma ya Bu ya. Nah, Bu Dewi Iya, Bu. selama ini kegiatan pembelajaran apa sih yang sudah Ibu Dewi terapkan? Selama ini saya memberi kebebasan pada murid untuk memilih lokasi di mana mereka belajar sesuai yang mereka inginkan, baik indoor maupun outdoor. Biasanya mereka ingin pembelajaran di luar kelas, mungkin karena lebih menyegarkan, lebih luas, dan ruang gerak mereka pun lebih leluasa. Selain itu, apa lagi Bu Dew? Saya suka melakukan ice breaking, Bu, yang memungkinkan mereka bermain sambil belajar, sambil melakukan gerakan-gerakan lucu dan juga bernyanyi. Wah, seru sepertinya ya Bu ya. Nah, menurut pengamatan Ibu nih, apakah kegiatan-kegiatan yang barusan Ibu katakan itu sudah berhasil belum? Yang saya amati sih, Bu, mereka terlihat senang saat belajar di luar kelas, apalagi saat melakukan ice breaking seru. Iya ya, lebih senang ice breaking-nya sepertinya ya kalau belajar ya. Terus kalau Iya, di luar kelas juga anak-anak lebih fresh lagi sepertinya ya Bu Dewi ya. iya betul, Bu. Nah, menurut Bu Dewi nih, kegiatan-kegiatan yang barusan itu kira-kira bisa digunakan nggak ya untuk pembelajaran nanti ketika kita masuk sekolah? Kan Hmm, sepertinya seru juga tuh kalau diterapkan. oh iya ya, Bu. Saya coba saja ya, Bu. Siapa tahu mereka akan senang, aktif, dan bersemangat. Kemudian terlupa dengan trauma yang mereka alami. Amin, mudah-mudahan ya Bu ya dapat berhasil dan anak-anak bisa kembali ceria seperti sebelum ada bencana ini. Amin. Nah, ada kegiatan lain nggak Bu nih yang bisa dipakai untuk menambah motivasi lagi ke anak-anak tersebut? Biasanya sih saya memasukkan materi ke dalam sebuah lagu yang familiar bagi mereka. Eh, Biasanya mereka senang dengan lagu-lagu yang lagi in sekarang, Bu. Mereka Wah, juga senang bermain sambil belajar. wah Bu Dewi hebat, kreatif sekali sepertinya ya. Nah, ada alternatif yang lain nggak Bu yang ada di pikiran Ibu apa gitu yang bisa melepaskan rasa trauma pada diri anak-anak kita itu? Oh iya, saya bisa mempraktekkan teknik stop untuk menghadirkan mindfulness murid dan meminta murid menuliskan 3 hal yang disyukuri agar mereka tidak fokus pada kemalangan yang mereka alami. Strategi itu saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Wah, sepertinya sangat menginspirasi sekali ya Bu ya. Nah, sejauh ini Bu Dewi sudah mendapatkan pencerahan apa belum nih dari obrolan barusan kita? Sudah Bu, Alhamdulillah. Saya bisa melakukan trauma healing dulu sebelum pembelajaran. Saya juga bisa merancang pembelajaran di luar kelas yang menyenangkan. Alhamdulillah, kalau misalnya Bu Dewi sudah ada pencerahan ya sekarang ya, jadi nggak bingung lagi ya Bu Dewi ya. Iya, Bu. Nah, oke. Sekarang rencana Bu Dewi apa tuh? Rencana saya akan membuat desain pembelajaran outdoor, Bu, supaya Hmm? mereka eh, lebih merasa aman di luar ruangan, melakukan ice breaking seru, dan menyiapkan alat musik untuk mengiringi mereka bernyanyi sambil belajar. Wah, pasti anak-anak terlihat senang sekali Bu Dewi, apalagi kalau Bu gurunya sambil memainkan alat musik nih. Iya, mudah-mudahan ya, Bu. Iya, mudah-mudahan. Nah, Bu Dewi mau mulai dari mana dulu tuh? Hmm, Langkah pertama yang akan saya lakukan, saya akan mencari di YouTube sih, Bu, tentang ice breaking seru, dan mencari tahu lagu-lagu kekinian yang sedang diminati anak. Kemudian saya juga sepertinya perlu mempelajari lagi teknik-teknik atau strategi untuk menghadirkan mindfulness murid yang akan saya gunakan nanti saat trauma healing. Gitu ya. Nah, Bu Dewi, kira-kira dari yang barusan Bu Dewi rencanakan itu, ada nggak sih rekan kerja atau misalnya
teman di sekolah yang mau dilibatkan atau misalnya membantu Bu Dewi untuk mewujudkan rencana Bu Dewi itu? Ada Bu, namanya Ibu Risna. Beliau adalah rekan CGP satu sekolah dengan saya. Saya bisa berkolaborasi dengan beliau untuk mengimplementasikan teknik atau strategi yang akan kami gunakan dalam kegiatan trauma healing nanti. Wah, kebetulan sekali dong ya ada teman CGP yang bisa saling berkolaborasi. Jadi bisa Iya bertukar Bu, pikiran juga tuh. kolaborasi adalah solusinya. Iya, oke. Sekarang target selesainya kapan nih, Bu? 1 minggu cukup sepertinya Bu. 1 minggu ya, Bu ya. Nah, Iya. biar kita tahu nih kalau dalam 1 minggu itu sudah ada progres, gimana nih, Bu? Kita janjian saja ya Bu, minggu depan. Nanti saya akan ceritakan tentang perkembangannya. Jadi minggu depan ya kita ketemu lagi ya, Bu ya. Iya Bu. Wah, sudah nggak sabar nih saya pingin tahu progresnya seperti apa. Bu Dewi, nanti minggu depan sekalian makan-makan aja gitu, gimana? Setuju banget Bu. Gendang gendut tali kecapi, kenyang perut, senanglah hati. Ih, Bu Dewi bisa Sudah, aja. iya Bu. Bu, udah hampir sore ya. Saya berterima kasih sekali loh Bu, sudah di coaching hari ini. Sama-sama Bu Dewi, mudah-mudahan bermanfaat ya dan rencana-rencana Bu Dewi juga bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam Bu Dewi. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Begitu juga Bu Hani, hebat sekali. Terima kasih ya atas Sama-sama Pak Yofi. Sama-sama Pak Yupi. atas praktik coachingnya. Yang saya amati barusan kontennya sangat bagus sekali Bu. Nah, kontennya sangat bagus sekali. Tadi dari percakapannya itu sudah sesuai dengan praktik coaching dengan alur tirtanya sudah nampak tuh Bu. Udah bagus sekali ya kelihatannya di sini. Kemudian saya ingin menanyakan ke Bu Hani nih, kira-kira tadi Bu Han, dari kompetensi yang tadi Bu Hani ajukan tuh dengan pertanyaan yang berbobot ya Bu Han ya. Ada lagi nggak Bu yang mau dikembangkan lagi Bu? Yang mau saya kembangkan dalam praktik coaching nanti yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Itu yang ingin saya kembangkan. Selain itu juga saya juga ingin lebih mengembangkan lagi dengan pengajuan pertanyaan yang berbobot. Gitu ya. Oh, jadi langsung dua-duanya Bu. Jadi ketiga-tiganya kayak mau dikembangkan Bu ya. Iya, Pak. Hebat Karena sekali. saya juga masih masih ingin lebih dalam lagi mempelajari tentang alur tirta ini gitu. Oh gitu ya. Jadi yang diinginkan oleh Bu Hani itu ingin lebih mendalam lagi mungkin Bu ya. Jadi Iya, ingin mengembangkan Pak. 3 kompetensi seluruhnya secara sekaligus Bu ya. Iya. Baik Bu. Nah ini ada sedikit pertanyaan nih Bu. Kira-kira ini Ibu yang tadi Ibu sudah dapatkan apa Bu dari praktik coaching tadi dengan membuat satu pertanyaan berbobot apa tuh yang kira-kira didapatkan Bu? Yang saya dapatkan, saya cukup terkesan ya dengan solusi-solusi yang dimunculkan oleh Bu Dewi yang bisa dikembangkan dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Itu yang membuat saya lebih terkesan, lebih kreatif gurunya sehingga dapat memecahkan masalahnya sendiri gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya tadi ajukan. Baik, hebat sekali Bu Hani ya. Oke, terima Terima kasih Bu kasih Pak Hani. Yofi. Iya, sama-sama Pak Terima Yofi. kasih Terima juga kasih Bu Dewi. juga. Selamat sore. Sama-sama Pak Yopi. Selamat Selamat sore. sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan percakapan coaching.
Pada kegiatan coaching hari ini, saya berperan sebagai pengamat, Pak Yopi sebagai coach, dan Bu Hani sebagai coachee. Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan tentang rubrik penilaian percakapan coaching. Yang saya akan amati adalah 1. Alur Tirta pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan yang kedua adalah kompetensi coaching yang ditunjukkan oleh Pak Yopi. Oke, kemudian saya ingin bertanya kepada Pak Yopi, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bapak? Baik, terima kasih Bu Dewi, Bu Hani juga. Selamat sore Bu Hani. Selamat sore Pak Yopi. Yang ingin saya kembangkan di dalam praktek coaching ini, yang pertama tentang kompetensi kehadiran penuh atau presensi ya Bu ya. Kemudian Ya. mendengarkan aktif, kemudian Ya. yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ketiga kompetensi dalam coaching ingin Bapak kembangkan ya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin diobservasi secara spesifik? Baik, terima kasih. Yang saya ingin kembangkan dari ketiga kompetensi ini, yang saya pilih yaitu dari kompetensi yang kedua, Bu, yaitu mendengarkan aktif. Oh, jadi Bapak ingin mengembangkan secara spesifik dalam hal kompetensi mendengarkan aktif ya, Pak? Nah, betul. Oke. Selanjutnya, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Baik, terima kasih Bu Dewi. Dari ketiga kompetensi ini, saya mencoba untuk mengembangkan dari kompetensi kedua tadi mendengarkan aktif, Bu. Jadi nanti hasil saya di sini tuh ingin dapat menganalisis masalah. Ya, dapat menganalisis masalah, dapat mengidentifikasi masalah yang ada dari coaching, sehingga saya bisa menganalisis dan tentu saja kita bisa membuat suatu kesimpulan untuk menjadikan satu pertanyaan yang berbobot. Oke, sudah saya catat ya Pak, bahwa Pak Yopi dari kompetensi mendengarkan aktif ini ingin bisa menganalisis masalah dan mengidentifikasi masalah supaya dapat membuat pertanyaan yang berbobot ya Pak. Ya, begitu kurang lebih Bu. Oke, baiklah. Sesi selanjutnya yaitu percakapan coaching. Saya persilahkan kepada Pak Yopi dan Bu Hani untuk mulai percakapan coachingnya. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Yopi. Apa kabarnya nih Pak Yopi? Kok barengan ya? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita baik-baik semua ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan ya. Pak Yopi, maaf nih ya, saya mengganggu. Terus saya juga tadinya kan mau ketemu langsung nih sama Pak Yopi, tapi nggak jadi. Maaf ya Pak ya. Nggak apa-apa kan kalau lewat Zoom seperti ini? Nggak apa-apa Bu, santai saja. Alhamdulillah. Kita Terima punya kasih banyak Pak waktu Yopi. kok. Punya banyak Oh waktu. gitu. Biasanya kan Pak Yopi sibuk gitu. Jadi saya juga merasa nggak enak. Tapi kalau untuk coaching gini saya bisa Bu meluangkan waktu Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Yopi. Iya Bu. Begini Bu Han. Jadi terima kasih banyak lah untuk Bu Hani yang sudah menyempatkan waktunya. Nah, kira-kira apa nih yang Ibu mau bicarakan nih pada coaching sekarang ini, Bu? Ini Pak, saya itu bingung, sekaligus galau gitu. Ada permasalahan di kelas. Memang sih tidak semua, hanya ada satu orang siswa. Nah, tapi saya sampai sekarang itu belum menemukan gimana gitu solusinya, Pak. Oh gitu ya, Bu ya. Boleh mendeskripsikan maksudnya gimana, Bu, siswanya Bu nih, Bu? Ini Pak, di kelas saya itu ada salah satu siswa yang sampai saat ini tuh masih belum bisa membaca dan menulis secara mandiri. Kalau menulis
dengan menjiplak, melihat ke buku paket atau melihat ke buku yang lain, sudah bisa, bahkan sudah rapi. Tetapi kalau misalnya menulis secara mandiri, apa yang dikatakan kita atau orang lain, belum bisa gitu. Padahal siswa tersebut kan udah kelas 4 gitu. Mungkin karena dampak dari pandemi kemarin kali ya Pak ya, karena kelas 4 sekarang itu 2 tahun full kalau tidak salah, dari kelas 1-nya juga sudah belajar daring, mungkin itu juga. Nah itu yang bikin saya galau Pak, gimana gitu cara mengatasi permasalahan tersebut supaya anak tersebut itu bisa membaca dan menulis secara mandiri. Baik, nggak usah galau Bu, sebetulnya nggak usah galau. Nggak usah Galau galau Bu. Pak, udah semester 2 belum bisa baca sama menulis. Aduh, saya itu merasa gimana gitu. Iya. Jadi kata kuncinya Ibu tuh permasalahannya anak belum bisa baca ya Bu ya. Tadi saya tangkap seperti itu Mhm, Bu ya. Jadi yang mhm. pertama belum bisa baca, kemudian yang di sini kata kuncinya mungkin Ibu karena mungkin akibat dari pasca pandemi Covid ya Bu ya. Mungkin Nah, juga bisa. seperti itu ya Bu ya. Baik, itu Mhm. permasalahan dari kata kunci itu. Nah, kira-kira ini dari mungkin karena ini juga Zoom, percakapannya singkat Ibu ya. Nah gitu. Iya, nggak apa-apa Pak Yopi. Nah singkat Setidaknya ada pencerahan untuk saya gitu. Saya harus melakukan seperti apa. iya. Nah kira-kira Ibu nih dari akhir pembicaraan ini, apa nih kira-kira yang Ibu, inginkan atau harapkan nih, seperti apa nih Bu? Saya itu yang saya harapkan ingin mendapatkan ide-ide untuk mengatasi permasalahan anak yang tidak bisa membaca dan menulis secara mandiri tersebut, Pak. Sehingga nanti di semester 2 pas masuk itu anak sudah bisa membaca ya minimal bisa mengeja gitu. Oh, jadi yang Ibu inginkan itu nanti itu anak-anak tuh, bisa membaca minimal bisa apa tuh, Mengeja dululah gitu. mengeja dulu ya? Oh gitu. Jadi yang Ibu inginkan Mhm. tuh ya minimal bisa bisa mengeja dulu mungkin Bu ya, karena kan udah kelas 4 mungkin Bu ya? Iya. Gitu. Idealnya gimana Bu tuh? Idealnya Ibu kira-kira idealnya ke depannya setelah mengeja tuh pengennya gimana tuh Bu? Ya, kalau idealnya sih saya pinginnya lancar ya, sama seperti teman-temannya yang lain, bisa membaca tanpa harus dibimbing oleh gurunya atau teman-temannya. Jadi pas nanti di kelas 5 atau nanti semester 2 itu anak sudah lancar dan menulisnya pun sudah bisa secara mandiri gitu, tanpa harus menjiplak ke buku. Oh gitu ya Bu ya? Jadi ini rencana Ibu kira-kira, eee, mau seperti apa Bu nih kira-kira Bu? Agar harapan Ibu ini ya istilahnya dapat tercapai ya Bu ya? Menurut Bu Hani Ren biar biar anak sesuai dengan idealnya Bu gimana kira-kira Bu? mmm, yang sudah saya lakukan sebelumnya sih saya juga sudah apa ya, meluangkan waktu khusus untuk anak tersebut dan pendampingan individu. Nah, selain itu juga saya juga melakukan tutor sebaya dengan temannya. Tapi, sampai saat ini juga masih, belum bisa lancar selancar teman-temannya, mengeja pun masih, terbata-bata, bahkan masih ada huruf yang, terbalik, misalnya antara huruf B dengan D, J dengan G, nah masih ada yang seperti itu. Nah mungkin yang akan saya lakukan ke depannya yang pertama, tentunya saya akan menghubungi dulu orang tuanya, karena yang selama Mhm. ini saya lakukan setiap saya menghubungi orang tuanya, itu tidak ada respon. Mungkin saya nanti akan home visit, mudah-mudahan ada di rumahnya. Nah, saya akan ngobrol dulu bekerja sama dengan orang tuanya untuk, saling bekerja sama membantu anak itu untuk belajar membaca. Yang kedua, tetap saya akan melakukan pendampingan khusus di waktu luang anak tersebut, misalnya sepulang sekolah atau istirahat. Yang ketiga, saya akan, membuat modul baca, di mana isinya itu, lebih menarik lagi dan hanya ada beberapa suku kata aja gitu. Jadi tidak banyak, jadi anak itu tidak tidak kaget duluan pas melihat modul bacanya. Nah, mungkin itu Pak yang akan saya lakukan.
Baik, oke, luar biasa sekali Bu itu. Jadi Ibu rencananya sudah jelas Bu ya. Jadi tadi karena anak itu tidak bisa membaca padahal udah kelas 4 Bu ya. Sekarang usaha Ibu Iya. tuh udah hebat sekali Bu tuh dengan rencana-rencananya Bu. Nah, kira-kira kapan nih Bu Ibu mau melaksanakan rencana ini nih? Insya Allah secepatnya ya Pak ya, karena sebentar lagi juga libur semester. Mungkin besok saya sudah mulai melaksanakan rencana tersebut. Yang saya akan laksanakan ya dengan yang sederhana terlebih dahulu, yaitu dengan pendampingan dulu saja gitu. Oh gitu Bu ya. Oh, jadi di titik ini kira-kira Ibu kalau kita nilai nih Bu, Mhm. berapa nih Bu kira-kira Bu nih ya? Ya, saya masih di level 3 kayaknya Pak Oh Yopi, karena gitu. sangat jauh sekali kalau dilihat dari, tingkatan kelas sangat jauh gitu ya, harusnya kelas 4 itu sudah lancar dalam membaca gitu. Oh gitu ya. Nah setelah coaching ini kira-kira Ibu punya harapan berapa nih nanti kira-kira Bu, penilaiannya Bu? Harapan saya sih setelah coaching ini bisa berkembang menjadi 6 lah atau 5 gitulah, nggak jangan dulu sesempurna karena saya rasa sulit juga gitu. Ya, gitu ya. Oke oke, baik sekali Bu. Baiklah Ibu, saya kira, tadi sudah saya, dapatkan dari masalah-masalahnya. Saya Mhm, mungkin saya tunggu. Jadi kan Ibu tadi secepatnya Bu ya, aksinya mau Ibu iya. kerjakan. Nah mudah-mudahan nanti saya tunggulah Bu aksinya. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan-harapan Ibu tadi anak menjadi, bisa membaca seperti itu Bu ya. Amin. Terima kasih ya Pak Yopi ya. Baik, terima kasih Bu Hani. Assalamualaikum, Sama-sama. selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore juga Pak Yopi. Baiklah, terima kasih atas percakapan coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Yopi dan Bu Hani. Luar biasa sekali ya, isi percakapannya dapat memunculkan ide-ide dan solusi yang sangat bermanfaat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Hani. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya dengar, yang saya lihat, percakapan coaching sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta, yaitu ada tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian kompetensi yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Pak Yopi pun sudah muncul, sudah tampak ya. Ini terlihat dari kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Yofi tadi kan katanya mendengarkan aktif ya. Pak Yofi sudah mendengarkan aktif sehingga dapat menganalisis masalah dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Bu Hani sehingga muncullah solusi dan ide-ide dari Bu Hani dengan dipicu oleh pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang diajukan oleh Pak Yopi. Selanjutnya, saya ingin menanyakan kepada Pak Yopi sebagai coach, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Bapak kembangkan tadi, yaitu kompetensi mendengarkan aktif. Ya, baik Bu. Jadi, setelah melaksanakan coaching ini, saya punya harapan untuk tentunya untuk ideal ke depannya gitu Bu ya. Jadi, setelah saya mengembangkan pada kompetensi mendengarkan aktif, saya ingin mengembangkan pada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu Bu, sehingga nanti ketika saya dapat menganalisis, mengidentifikasi tentu saja kita dapat membuat satu pertanyaan berbobot sehingga, saya sebagai coach dapat membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh coach seperti itu. Terima kasih Pak Yopi. Berarti Pak Yopi sudah mencapai indikator yang diinginkan ya dengan mendengarkan aktif dan mengidentifikasi serta menganalisis masalah yang dihadapi oleh Koci, lalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk memicu solusi atau ide-ide dari Koci itu sendiri. Nah, Pak Yopi, berdasarkan hasil melakukan coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Yopi untuk selanjutnya? Nah ini, sesuai dengan alur Tirta saya ingin mengembangkan seluruhnya tentu saja. Jadi kita pun harus gitu kan, harus mengembangkan kompetensi dari ini presensinya atau kehadiran penuhnya harus juga hadir Bu di situ.
sehingga kami secara emosionalnya juga dapat dikuasai lah gitu. Jadi pada saat kita sebagai coach itu sepenuhnya hadir dapat menangkap semua masalah-masalah yang diajukan oleh coachingnya seperti itu. Jadi dari ketiga potensi itu yang pertama presensinya, kemudian juga menerkan aktifnya, kemudian juga membuat pertanyaan berbobot saya akan laksanakan seperti itu. Oke, baiklah Pak Yopi. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan selanjutnya yaitu menghadirkan kehadiran penuh atau present dan mengajukan pertanyaan berbobot ya untuk bisa tercapai lebih baik lagi. Terima kasih atas percakapan coachingnya untuk hari ini Bapak Yopi dan Ibu Hani. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Yopi, Bu Dewi, apa kabarnya nih? Sore juga, alhamdulillah sehat Bu Hani. Bu sehat. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan percakapan coaching ya, di mana di sini saya sebagai pengamat, Pak Yopi sebagai coachee, dan Bu Dewi sebagai coach. Sebelum ke percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentang rubrik penilaian. Di sini saya akan mengamati alur tirta pada kegiatan coachingnya nanti yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, yang selanjutnya yang saya akan amati adalah kompetensi coaching yang dikembangkan. Di sini sebelum ke percakapan, saya ingin bertanya dulu kepada Bu Dewi. Nah, kompetensi coaching apa nih yang ingin Bu Dewi kembangkan? Oke, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada kegiatan kali ini yaitu satu, kehadiran penuh atau presence, kedua, mendengarkan aktif, dan ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ada 3 kompetensi coaching yang ingin Bu Dewi kembangkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya, betul Bu. Dari ketiga kompetensi tersebut, mana nih yang ingin spesifik diobservasi? Yang ingin diobservasi secara spesifik dari ketiga kompetensi tersebut, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh, jadi yang ingin dikembangkan yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, indikatornya apa tuh, Bu? Iya, untuk indikator ketercapaiannya, melalui pertanyaan berbobot, saya harap saya bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan ide-ide atau solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee, sehingga coachee dapat terbantu atas masalah yang dihadapinya. Oke, jadi indikatornya agar bisa membantu coachee menemukan ide-ide baru atau solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Baik, saya catat ya Bu ya. Iya, Nah, Bu. Selanjutnya saya persilahkan kepada coachee yaitu Pak Yopi dan Bu Dewi sebagai coach untuk melakukan percakapan coaching. Baik, terima kasih Bu Hani sebagai pengamat. Terima kasih Bu Hani. Selamat sore. Waalaikumsalam Pak Yopi. Gimana kabarnya Bu Dewi? Udah lama gak ketemu nih sepertinya. Alhamdulillah baik Pak. Oh, saya ini menghubungi Ibu nih, sebetulnya ada sedikit yang pengen diungkapkan nih Bu, yang menjadi beban saya nih Bu. Saya pengen di coaching sepertinya Bu. Oke siap Pak, mudah-mudahan bisa mencerahkan ya Pak. Nah Pak Yopi, dari pembicaraan kali ini, apa yang ingin Bapak dapatkan? Baik, terima kasih Bu. Jadi yang saya inginkan itu dalam pembicaraan coaching ini, saya ingin mendapatkan ide-ide yang bagus Bu.
dari Ibu, mudah-mudahan bisa membantu saya dalam strategi untuk mengaktifkan semua narasumber, Bu. Jadi dalam kegiatan pengibasan ini yang akan saya lakukan itu seluruhnya aktif, Bu. Seperti itu. Oh, jadi Bapak ingin mendapatkan ide atau strategi untuk mengaktifkan semua narasumber dalam kegiatan pengimbasan yang akan Bapak lakukan pada rekan guru ya? Ya, seperti itu, Bu. Oke, baik Pak Yopi. Berapa jumlah peserta dan narasumber dalam kegiatan yang Pak Yopi canangkan tersebut? Eh, Jumlah peserta seluruhnya itu dari 12 sekolah, Bu. Jadi jumlah pesertanya itu dari satu sekolah itu ada 11. Jadi seluruhnya ada 44, Bu. Kemudian narasumbernya ada 7. Jadi kami sudah menjadwalkan seperti itu, Bu. Wah, saya sangat mengapresiasi sekali ya atas inisiasi dari Pak Yopi untuk melakukan pengimbasan pada peserta yang bisa dibilang lumayan banyak ya, Pak. Nah, bisa Bapak deskripsikan lebih jauh lagi keaktifan seperti apa sih yang Pak Yopi inginkan? Ya, Bu. Jadi begini. Jadi yang saya inginkan seluruh narasumber ini apa ya? Jadi ingin seluruhnya hadir, Bu, di dalam perencanaan-perencanaan gitu. Karena harapan saya dalam nanti pelaksanaan itu berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, tentu saja hasilnya maksimal, Bu. Jadi di dalam perencanaan ini saya inginkan semua narasumber hadir, karena kan kalau kita semua narasumber yang 7 orang itu hadir, tentu saja akan mendapatkan ide-ide apa yang kita harus lakukan, seperti itu, Bu. Oke, baiklah Pak Yopi. Jadi Pak Yopi ingin semua narasumber dapat hadir, berpartisipasi aktif, mulai dari perencanaan hingga hari H nanti ya Pak? Ya, betul, Bu, betul sekali. Iya. Oke, selama ini apa upaya yang sudah Bapak lakukan agar narasumber berperan aktif dalam setiap rangkaian kegiatan, dari mulai perencanaan hingga hari H nanti? Hmm, Jadi kebiasaan kami kan di sekolah kalau akan melaksanakan kegiatan itu kan diawali dengan membuat satu rencana ya gitu, membuat apa desain lesainya kan gitu. Jadi kita itu membuat kesepakatan dulu mulai dari jadwalnya, kemudian juga nanti lesson desainnya apa saja materi-materi yang akan disampaikan gitu kan. Terutama di sini yang paling pentingnya itu di dalam menyampaikan ide-ide, materi-materi karena kami kan dari ketujuh orang itu menyampaikan materi yang berbeda, Bu. Jadi materi-materi yang berbeda tentu saja kita catat, kita buat satu rencananya. Jadi apa yang akan disampaikan kepada narasumber seperti itu, Bu. Baiklah, ada alternatif lain yang sudah Bapak lakukan untuk membuat narasumber itu komit dengan jadwal yang sudah diberikan. Ya, Bu. Saya sedikit kupas lebih mendalam ya, Bu ya, masalahnya. Ya. Jadi sebetulnya yang menjadi hal terberatnya itu pada saat perencanaan, Bu. Jadi jadi dari narasumber ini dari ketujuh narasumber ini dalam kesepakatan yang kita laksanakan sebelum kegiatan itu kan kita sudah menjadwalkan, Ibu, menjadwalkan bahwa Ya. kita akan melaksanakan kegiatan itu dalam 1 minggu itu 2 kali pertemuan. Kita sudah menyiapkan tuh 3 minggu sebelumnya gitu. Tetapi karena emang pada saat setiap jadwal pertemuan kami itu banyak sekali nih dari para narasumber yang berhalangan hadir, Bu, sehingga kami kesulitan untuk menentukan ide-ide kan seperti itu. Jadi yang saya harapkan tuh semuanya hadir, jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan kalau tidak membuat satu rencana kan nanti bingung nih apa yang mau disampaikan seperti itu, Bu. Oh iya, baiklah. Jadi Mhm. yang sudah Bapak upayakan apa nih untuk memperbaiki peran aktif dari narasumber dalam hal komitmen dalam penjadwalan yang sudah direncanakan oleh Bapak? Ya di sini saya terus berkoordinasi saja, Bu, terus berkoordinasi apa masalah-masalah yang saya hadapi, saya eee, dengan rekan sejawat membuat satu
rencana jadwal berkoordinasi dengan rekan-rekan saya begitu. Kenapa tidak bisa hadir seperti itu, Bu? Kenapa tidak bisa hadir? Nah, yang saya inginkan alasan-alasannya bisa diterima kan gitu. Tapi karena emang alasan-alasannya kurang begitu maksimal gitu kan, ya sangat disayangkan seperti itu. Nah, kebetulan saya berkoordinasi dengan rekan dekatnya juga, kebetulan juga sudah meminta ke Ibu Kurikulum untuk minta bantuan kepada beliau seperti itu, Bu. Oke, jadi hal yang sudah Bapak lakukan adalah berkoordinasi dengan rekan sejawat dan pihak kurikulum ya, Pak. Menurut Ya. pemantauan Bapak, apakah upaya yang Bapak lakukan itu sudah berhasil? Sementara ini kebetulan sudah ada kemajuan, Bu, sudah ada kemajuan. Jadi yang tadinya kehadiran kami itu dari 7 narasumber ini, biasanya kami yang hadir antara 2 sampai 3 kan gitu. Nah, setelah kita berkoordinasi dengan Ibu Kurikulum, dengan teman sejawatnya, mengingatkan kepada beliau, ya kehadirannya menjadi lebih lebih meningkat gitu, Bu. Jadi ya antara 5 dan 6 lah seperti itu, Bu. Oke. Dari skala 1 sampai 10, keberhasilan atas kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak lakukan itu ada di posisi berapa, Pak? Setelah saya berkoordinasi dengan rekan sejawat, juga tentu saja dengan Ibu Kurikulum di sini, sekarang kemajuannya sudah mencapai 80 lah, Bu, 80. Wah, alhamdulillah ya ada kemajuan ya, Pak. Inginnya 10 sih, Bu. Iya, harus optimis, Pak. Oke, mudah-mudahan selanjutnya bisa mencapai 10 ya, Pak. Ya. Oke, menurut Pak Yopi, selain berkoordinasi dengan kurikulum, adakah alternatif lain yang bisa dilakukan oleh Bapak untuk membuat semua narasumber itu jadi komit, Pak, terhadap jadwal yang sudah direncanakan dan disepakati bersama? Baik, Bu. Saya kira di sini untuk memaksimalkan kehadiran, karena saya tentu saja sebagai koordinatornya ingin sekali hal ini berjalan dengan baik, Bu. Jadi mungkin alternatif yang saya ajukan itu bertemu dengan kepala sekolah, kami ungkapkan masalah-masalahnya agar ada istilahnya ada perhatian lah dari kepala sekolah, Bu, seperti itu. Wah, hebat sekali ya Pak, Bapak bisa menemukan pihak yang dapat membantu Bapak dalam mengaktifkan semua narasumber pada kegiatan pengimbasan yang sudah Bapak canangkan sebelumnya. Nah, sejauh ini Pak Yopi sudah mendapatkan pencerahan apa nih Pak? Ya, jadi pencerahan yang saya dapatkan yang dari awal dari rekan sejawat, kemudian dari kurikulum, yang terakhir alternatif dari Bapak Kepala Sekolah, pencerahan-pencerahan untuk saya. Jadi agar kegiatan ini berjalan dengan baik, kegiatan ini sesuai dengan harapan saya tentu saja, karena keberhasilan ini tentu saja bukan individu, bukan personal, Bu. Jadi ini atas nama Betul, Pak. sekolah juga seperti itu. Jadi pencerahan saya sekarang ini setelah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan kepala sekolah juga sangat mendukung, itu yang paling penting bagi saya sehingga apa yang saya harapkan narasumber itu bisa bisa hadir, Bu, dalam sebuah perencanaan-perencanaan untuk kegiatan yang akan datang seperti itu. Oke, baik Pak. Sekarang rencana Pak Yopi apa nih Pak? Rencana saya waktu-waktu dekat ini kita akan melaksanakan perkumpulan kembali, membuat jadwal terakhir, Bu, seperti itu. Oke, Pak. Ada rekan kerja tidak di sekolah Bapak yang bisa diajak membantu Bapak dalam mengaktifkan semua narasumber ini demi terciptanya kelancaran kegiatan yang Bapak canangkan tersebut? Tentu saja, Bu, banyak sekali sebetulnya untuk rekan-rekan saya di sini banyak sekali yang bisa diajak, membantu saya tentu saja gitu, selain dari ide-idenya kan gitu. Kalau dari narasumber sudah jelas itu merupakan satu keharusan kan, Bu, gitu ya, karena beliau yang akan menampilkan seperti itu, yang akan tampil maksudnya. Jadi, dari rekan-rekan kerja banyak sekali lah saya kira, dari sisi waktu, meluangkan waktu juga, kemudian dari materi, itu banyak sekali, Bu, seperti itu. Oke, baiklah. Alhamdulillah ya Pak, banyak rekan kerja yang bisa membantu Bapak dalam memperlancar kegiatan yang akan Bapak laksanakan. Oke, kegiatan pengimbasannya akan dilaksanakan berapa hari lagi nih Pak?
Kebetulan ini, kita kan sudah berakhir nih untuk kegiatan PAS-nya nih, Iya. jadi saya kira minggu-minggu besok udah mulai nih. Kebetulan hasil dari penjadwalan kami itu dari kegiatan tuh hari hari Kamis besok, Bu, sudah mulai. Oke, baiklah. Kalau begitu target selesainya kapan nih, Pak? Berhubung kegiatan pengibasannya kan akan dilaksanakan hari Kamis ya? Iya, Iya. betul, Bu. Jadi, hari Rabu kita mulai, selesai kegiatan untuk pelaksanaan ini kita hari Sabtu. Jadi kita melaksanakan kurang lebih sekitar, 4 hari, Bu, seperti itu. Oke, baiklah. Biar kita tahu kalau dalam 4 hari itu sudah ada progresnya. Gimana nih, Pak? Jadi, nanti sebelum hari H saya akan meeting kembali, kita akan rapat koordinasi lagi dengan narasumber yang lain seperti itu, Bu. Oke, untuk selanjutnya saya akan tunggu perkembangannya dalam meeting selanjutnya. Ya, terima kasih banyak, Bu, mudah-mudahan, acara ini saya sesuai dengan harapan, sesuai dengan rencana. Jadi, pada kegiatan ini tentu saja nanti di kegiatan meeting selanjutnya, bahkan bisa memberikan ide-ide yang brilian, Bu, seperti itu. Oke, sama-sama Pak. Semoga bermanfaat ya hasil coaching hari ini. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, telah meluangkan waktu untuk saya. Kebetulan setelah coaching ini saya sedikit, lega, Bu, sedikit lega. Oke, alhamdulillah ya Pak. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar dan saya harapkan ada progres yang brilian yang dapat Bapak sampaikan kepada saya. Baik, Oke. terima kasih banyak, Bu, ya. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bu kasih, Hani. luar biasa sekali kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Yopi dan Bu Dewi. Nah, dari tadi saya mengamati alur tirtanya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dari kegiatan coaching barusan, sudah jelas, tampak semua, dan runtut sekali alur tirtanya. Dan Bu Dewi pun selaku coach mampu membantu coachi dalam membuat rencana aksinya secara spesifik. Nah, ada beberapa hal nih yang ingin ditanyakan kepada Bu Dewi. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi oleh Bu Dewi? Indikator ketercapaiannya tadi saya sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang efektif dan berbobot sehingga pertanyaan yang saya ajukan dapat menstimulasi munculnya ide-ide atau solusi dari Pak Yopi untuk keluar dari permasalahannya, untuk menyelesaikan masalahnya agar kegiatan yang Pak Yopi inisiasikan tersebut dapat berjalan lancar dan narasumbernya pun dapat aktif mengikuti rangkaian kegiatan dari proses perencanaan hingga hari H nanti. Oh gitu. Nah, yang selanjutnya indikator apa nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Dewi pada saat coaching yang akan mendatang? Kompetensi yang saya inginkan untuk dikembangkan saat coaching selanjutnya yaitu ingin mengembangkan kompetensi pendengar aktif Bu dan kehadiran penuh. Karena saya pastilah ingin ketiga-tiga kompetensi coaching itu ingin saya kuasai semuanya. Dan untuk yang lebih spesifiknya lagi, untuk selanjutnya adalah mendengar aktif dan kehadiran penuh atau presence. Ya, mudah-mudahan di coaching selanjutnya indikator yang ingin dikembangkan oleh Bu Dewi tadi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu Dewi ya. Nah, untuk Pak Yopi Amin. Terima juga kasih, Bu. mudah-mudahan solusinya tepat dan sesuai dengan harapan Pak Yopi juga. Nah, baik. Terima kasih Bu Dewi, Pak Yopi atas waktunya. Saya cukupkan di sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.